Di awalnya karena saya punya teman-teman baik, orang Latinos yang saya merasa ketika saya punya masalah, ketika saya nggak punya apa-apa, mereka yang dengan terbukanya mau membantu saya gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Mereka selalu assume, mereka selalu berpikir oh ini orang Latina lah gitu loh. Tapi itu ya karena waktu itu keadaannya karena saya memang terkondisi untuk harus bisa bahasa Spanyol karena memang orang-orang selalu assume gitu loh. Jadi ya begitulah. Di mana Ayu belajar bahasa Inggris yuk? Karena kalau misalnya sampai orang assume Ayu bahasa Inggrisnya bagus, termasuk tadi kesannya ibu dosen bahasa Inggrisnya bagus, kita semua mau tahu nih, Ayu belajar bahasa Inggrisnya di mana? Sehingga pronunciation-nya bagus, grammar-nya bagus, seperti itu. Dari kecil sih saya udah bisa bahasa Inggris. Waktu saya dari SD sih saya belajar bahasa Inggris. Awalnya kebetulan ada tetangga yang dia itu teman saya, dia bilang waktu kan dari sekolah minggu gitu loh, dia itu kayak ngajar sekolah minggu, terus tetangga saya itu juga ngajar murid-muridnya ya untuk sekolah minggu. Terus kebetulan teman saya itu karena yang dia ikut sekolah minggu, dia bilang ke saya, mau nggak ikut les bahasa Inggris? Akhirnya dari situ saya ikut les bahasa Inggris, dan kebetulan ibu ini yang ngajar bahasa Inggris ini juga dosen juga di Petra. Jadi kembali lagi, tapi lain orang sih, lain orang. Terus dari sana, dari SD saya terus les sampai SMP, saya les SMA, saya sampai les ikut IF juga. Jadi dari SD mulai belajar, SMP pronunciation, terus SMA saya udah mulai kayak nulis essay. Kebetulan kuliah kembali di Petra itu juga saya kuliah di International Business Management, dan ini kita kuliah pakai bahasa Inggris. Jadi dosen-dosen kita tuh dari Singapura, dari Australia, dari Amerika, dan semuanya ya masuk kelas, semua pelajaran semua totally pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya, jadi begitu saya ke Amerika itu ya saya nggak ada istilahnya bingung. Kendala di bahasa ya? Ya kayak nggak ada kayak bahasa itu bukan suatu istilah challenge gitu. Terus kalau Ayu lihat misalnya seperti orang Latin yang tadi Ayu bilang bahwa mereka banyak imigran yang tidak bisa bahasa Inggris tapi bisa survive. Gimana tuh ceritanya? Ya itu tadi, karena saya kan waktu di Lake Tahoe banyak sekali imigran, dan mungkin orang yang di Indonesia nggak tahu ya, kalau di Amerika tuh kan Amerika deket sekali ya sama Meksiko atau Guatemala atau negara-negara, dan itu kebanyakan mereka pakai bahasa Spanyol. Dan ekonomi mereka kebetulan memang nggak sebagus ekonomi di Amerika. Jadi mereka banyak yang crossing border, jadi mereka banyak yang jalan atau misalnya ini, jadi untuk cross the border and jalan gitu loh. Mereka banyak jalan. Jadi biasanya sampai berapa hari, sampai berminggu-minggu. Akhirnya mereka bisa sampai di tempat tujuan mereka. Dan ya karena saya kan sendirian, nggak ada temen, nggak ada yang tahu orang Indonesia, nggak ada yang tahu Indonesia atau apa. Jadi gimana saya harus berteman dengan orang
lokal gitu loh, dan ini salah satu yang saya pelajari, salah satu culture shock juga, ya mungkin nggak culture shock ya, learning experience ya. Kebanyakan orang yang dari Latin America itu mereka karena mungkin lebih hangat gitu loh. Jadi saya merasa saya itu diadopsi ke dalam Pergaulannya budaya mereka. mereka, ya dalam budaya mereka, dan saya merasa apa ya, ada perasaan kekeluargaan gitu loh dengan orang-orang yang Latinos gitu. Akhirnya ya itu juga kadang yang merasa saya tuh nggak terlalu apa ya, homesick atau apa, karena saya merasa saya punya teman di sini, saya punya teman, dan mereka memang kalau emang mau membantu, benar-benar mau membantu gitu loh, walaupun mereka nggak punya apa-apa, mereka benar-benar mau bantu sebisa mereka. Karena saya ingat saya punya temen nih ya, dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa, waktu itu pertama kali saya nggak bisa bahasa Spanish, saya nggak bisa bahasa Spanyol, dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi gimana caranya saya berkomunikasi, dan saya memang apa ya, jadi saya mengharuskan diri untuk belajar supaya saya bisa apa ya, mengungkapkan perasaan saya, atau mengungkapkan saya bisa minta tolong ke dia juga bisa minta tolong ke saya, ya seperti itu. Jadi dan memang kenyataan dulu memang nggak ini ya, sekarang kayaknya mulai gampang karena semua apa ya, banyak sign atau apa yang atau misalnya di bahasa Spanyol kan salah satu bahasa yang ada di Amerika sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya mau telepon apapun ada pilihan menunya ya. Nah, ada pilihan bahasa Spanyol. Jadi kayaknya sekarang banyak imigran yang dari south of border, mereka bisa apa ya bisa survive lah di sini karena dan memang karena salah satu kekeluargaannya itu juga gitu. Jadi mereka mau saling membantu lah untuk bisa survive sama-sama. Ayu kan udah lancar banget tuh, bahasa Inggrisnya udah bagus banget. Apa yang bikin Ayu motivasi harus belajar bahasa Spanyol? Ya itu tadi, awalnya karena saya punya teman-teman baik, orang Latinos, yang saya merasa ketika saya punya masalah, ketika saya nggak punya apa-apa, mereka yang dengan terbukanya mau membantu saya gitu, dan sampai sana. Sedangkan kalau Latinos, mereka merasakan mereka sendiri imigran, mereka nggak punya apa-apa, jadi dan caranya mereka untuk survive tuh gimana-gimana ya mesti saling tolong-menolong gitu loh. Sama kayak di Indonesia kan, apa, saling tolong-menolong, terus kan kita dari kecil juga punya apa ya, istilahnya banyak sekali kita belajar ya, gotong royong lah, terus rasa kekeluargaannya tinggi, kayak gitu. Dari Pancasila juga kita belajar kan. Jadi apa ya, nilai-nilai dari yang kita pelajari di Indonesia itu mereka juga punya gitu loh. Tercermin di imigran lain ya. Dan kebetulan memang di Latino community mereka itu punya hal-hal seperti itu, punya hal-hal yang sama gitu. Jadi akhirnya gimana-gimana saya merasa di embrace gitu loh, saya bilang diterima dengan suka hati di komunitas ini, dan mau nggak mau saya mesti istilahnya mesti ikut gitu loh ke komunitas mereka, dan dengan cara berbaur gitu ya. Berbaur ya. Dan supaya saya berbaurnya lebih gampang ya gimana saya mesti belajar bahasa Spanish. Bahasa yang mereka pakai, ya betul. Jadi teman-teman di sini juga dapat pembelajaran positif. Ayu sangat bisa adaptasi di lingkungan barunya, walaupun sudah menguasai bahasa Inggris, tetapi karena lingkungan kerjanya banyak orang Latin yang menggunakan bahasa Spanyol, Ayu rela untuk belajar bahasa Spanyol. Jadi memang dukungan dari lingkungan itu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.